teman-teman, welcome to Ryuko Gaming. Dan hari ini aku akan ngobrol-ngobrol lagi sama kalian teman-teman. Jadi hari ini topiknya adalah aku akan membahas tentang bursa transfer yang baru saja selesai sekitar seminggu, ya enggak, belum ada seminggu bahkan ya. Tanggal 31 Agustus kemarin terakhir ya. Dan bursa transfer kali ini betul-betul luar biasa ya. Betul-betul luar biasa menurutku, betul-betul banyak kepindahan-kepindahan yang cukup mengejutkan, nama-nama besar. Nah, jadi di sini aku coba bahas peta kekuatan ya masing-masing tim besar ya. Terlebih ke tim besarnya aja di 5 liga top Eropa. Inggris, Prancis, Spanyol, Italia, dan Jerman. Itu aja. Dan nggak semua tim aku bahas. Aku lebih condong ke tim besar sama mungkin kalau ada tim-tim yang bisa dibilang agak mengganggu dominasi. Yang bisa sebagai kuda hitam lah seperti itu ya. Berdasarkan bursa transfernya juga plus pemain-pemain yang sudah mereka miliki. Oh ya, dan sebelumnya gini teman-teman, aku ada info sedikit ya mengenai masalah UFL. Kemarin kan kalian ada yang tanya, coba tanya ya, bukan tanya sih, bilang, "Bang, coba dong bahas tentang UFL." Jadi gini teman-teman, sejauh ini tuh aku belum menemukan info yang cukup banyak mengenai masalah UFL. Tapi sedikit info yang aku dapat itu UFL itu kayaknya itu jadi tipe game yang lebih cenderung ke online. Bahkan kayak mereka sama sekali tidak menyebut masalah game offline seperti Master League atau Career Mode. Jadi tidak yang seperti itu. Kayaknya loh ya. Nggak tahu kalau nanti mereka ada, tapi dari yang sudah mereka sebut sekarang ini, itu mereka kayak menyaingi Ultimate Football-nya FIFA atau My Club-nya PES. Soalnya mereka kayak yang digembar-gemborkan itu kan kayak apa itu namanya? Kalau yang lain itu harus pay to win gitu. Jadi kok istilahnya ya betul sih. Jadi istilahnya kalau kayak Ultimate Team atau mungkin My Club itu kan kayak kita harus buang uang untuk beli. Aku nggak tahu di sana pakainya apa. Ya aku yang tahu misalnya kalau kalian main Mobile Legend atau AOV gitu kan harus beli diamond gitu loh. Harus beli diamond untuk dapetin hero, beli apa. Nah, seperti itulah. Kayak kan kadang-kadang kalau main kayak gitu kan harus beli-beli juga kan. Nah, jadi kalau ini UFL kayak menggembar-gembor kayak jadi betul-betul kalau main UFL itu berupa betul-betul skill gitu, bukan terus nanti kalian yang istilahnya yang berduit yang menang, karena kan istilahnya berduit bisa beli diamond banyak jadi kuat squadnya, tapi kalau nggak berduit kan harus istilah berjuang ekstra keras gitu, harus mati-matian lah. Kalau melihat komentar mereka seperti itu kayaknya tuh UFL tuh pesaingnya itu sih lebih condong ke online. Nah, kalau memang seperti itu kayak bukan bagianku untuk main teman-teman, karena sampai sejauh ini aku kok masih belum ya untuk main My Club, kayak masih belum ada feel-nya gitu sih, kayak passionnya nggak kesana gitu loh. Aku lebih suka yang kayak ada alurnya gitu loh ya, kayak aku sudah pernah jelasin sih, jadi kayak aku belum dulu kalau memang UFL seperti itu aku kayak belum akan memainkan UFL ya. Tapi kalau UFL ada yang kayak modal-modal Master League atau Career Mode, kalau memang gamenya bagus ya aku kan coba mainin. Tapi kalau sementara yang aku tangkap kayak nggak ada seperti itu. Ya nanti kalau ada info lebih lanjut akan aku kabari lagi, akan aku sampaikan lagi teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan utamanya. Ya, jadi mengenai masalah bursa transfer. Sudah ditutup dan seperti yang tadi aku bilang ya, betul-betul gila bursa transfer kali ini. Betul-betul banyak sekali perpindahan yang wow. Dan yuk kita bahas, aku kan ke Liga Jerman dulu teman-teman ya. Ya, jadi Liga Jerman aku mencatat hanya mungkin menurutku tetap didominasi 3 tim ya. Jadi kayak tetap Bayern pasti kandidat utama. Terus ada Dortmund dan Leipzig. Nah, Bayern itu tuh menurutku lumayan sih menurutku ya. Jadi kayak mereka, aku sambil buka contekan teman-teman ya. Soalnya kan lupa kalau semuanya ya. Jadi kalau Bayern itu tuh mereka memang kehilangan Alaba, terus Javi Martinez, Nubel, dan Jerome Boateng. Aku sebutkan yang pemain-pemainnya besar aja ya. Kalau yang pemain kecil-kecil ya ada sih, ada lagi lainnya yang dilonkan lah dan gini-gitu ada, tapi nggak aku sebutin. Yang pemain-pemain yang besar aja ya. Nah, tapi mereka lumayan menurutku. Mereka kedatangan Dayot Upamecano. Itu betul-betul yang pertama itu amunisinya bagus banget, dan kedua itu mereka mengembosi Leipzig. Istilahnya Leipzig itu kan pilarnya Leipzig ditarik ke Bayern. Juga pilarnya Leipzig lagi Sabitzer. Itu juga ditarik ke Bayern. Jadi menurutku itu lumayan untuk mengembosi Leipzig.
Terus sebetulnya kalau dari squad ya masih menurutku masih nggak terlalu beda dengan musim lalu karena kan Bayern juga nggak terlalu banyak perubahan tuh. Perubahannya segitu aja yang signifikan ya. Lainnya ya masih lah mereka pasti masih mengandalkan seperti Kimmich, terus Goretzka, Thomas Muller, Gnabry, Lewandowski ya pasti masih mengandalkan nama-nama lama. Cuma mungkin di pertahanan ya mendapatkan amunisi baru Upamecano dan itu menurutku bagus banget Upamecano ya karena Upamecano salah satu pemain muda yang sangat-sangat potensial dan kedepannya mungkin bisa bersinar di Bayern menurutku. Jadi lumayan dan Bayern masih menjadi kandidat kuat untuk Bundesliga. Tapi untuk Liga Champions menurutku nggak sekuat musim-musim sebelumnya. Karena menurutku pemain Bayern sudah beberapa mulai menua ya. Seperti kayak Lewandowski sudah semakin tua. Terus Thomas Muller. Terus mereka tidak ada amunisi baru yang cukup signifikan menurutku. Hanya itu aja. Hanya Sabitzer dan Upamecano yang paling besar ya. Ya menurutku seperti itu. Tapi ya bisa lah untuk Liga Champions mungkin bisa untuk sampai perempat final mungkin. Tapi kalau untuk juara kok kayak menurutku belum mungkin. Nah, terus untuk pesaingnya yang bisa mengganggu dominasi Bayern masih kayak sebelumnya sih Dortmund ya. Dortmund juga nggak terlalu banyak perubahan yang signifikan. Paling besar itu transfer masuk hanya Daniel Malen menggantikan Sancho ya. Sancho yang pindah. Dan yang keluar lumayan banyak. Ada Delaney, ada Sancho, ada Balerdi. Dan Sancho yang mungkin cukup terasa. Cuman menurutku ya paling nggak mereka masih punya sosok Haaland ya. Itu yang menurutku bakal menjadi pembeda bagi Dortmund. Tapi ya itu kembali lagi. Hilangnya Sancho mungkin ya agak berkurang di sisi sayap. Karena menurutku Daniel Malen itu lebih cenderung ke striker. Bukan sebagai sayap. Ya mungkin bisa kalau dipaksakan. Tapi lebih condong ke striker gitu tuh. Ya menurutku masih bisa lah. Untuk Dortmund masih bisa. Jadi nggak terlalu banyak perubahan yang signifikan di Dortmund ya. Nah, perubahannya cukup banyak ada di Leipzig, teman-teman. Mereka betul-betul banyak perubahan. Jadi yang pertama, duet back mereka, Konate dan Upamecano pindah semua. Upamecano dari ke Bayern dan Konate ke Liverpool. Terus mereka juga ditinggal Sabitzer, Sorloth, striker mereka asal Norwegia ya. Sorloth pindah ke Sociedad. Terus ada Ademola Lookman pindah ke Leicester City. Terus ada Wong Hee-chan ke Wolves. Kemudian ada Samarsik ke Udinese. Nah, terus tapi mereka lumayan juga ada kedatangan Andre Silva dari Frankfurt. Terus ada Joško Gvardiol dari Dinamo Zagreb yang pemainnya cukup bersinar sama Kroasia di Euro kemarin. Masih muda juga. Terus yang pasti ada Ilaix Moriba dari Barcelona. Dan itu untuk pengganti back ada Simakan dari Strasbourg. Itu salah satu back muda cukup potensial juga. Jadi menurutku nggak masalah mereka kehilangan Upamecano tapi kedatangan Simakan. Simakan bagus banget teman-teman. Kalian kalau mau cek bisa cek di PES itu juga bagus Simakan. Jadi dia bisa main sebagai back kanan, bisa sebagai back tengah juga. Jadi menurutku walaupun kehilangan cukup banyak pemain tapi menurutku tidak terlalu mengganggu Leipzig karena kayak musim sebelumnya lagi saat Werner pindah ke Chelsea, ternyata Leipzig juga masih bisa dominan karena juga masih adalah nama-nama seperti Dani Olmo, terus ada Nkunku, ada siapa namanya? Yusuf Poulsen juga. Jadi masih banyak nama-nama lama, nama-nama senior. Emil Forsberg juga masih ada. Jadi menurutku ya 3 tim ini yang mungkin berpotensi untuk bersaing di papan atas ya. Tetap menurutku ya. Walaupun mungkin ya nanti adalah nama-nama seperti Wolfsburg lah, mungkin Leverkusen lah, mungkin bisa sedikit mengganggu atau Gladbach mungkin. Oke, sekarang kita beralih ke Liga Prancis dulu aja. Jadi bertahap dulu teman-teman. Kita ke Liga Prancis ini yang lumayan fenomenal ini gara-gara PSG ya. Manuver-manuvernya luar biasa PSG di musim ini ya. Nah, kita mulai dari ya langsung aja PSG. PSG gila banget ini. Asli ini klub yang gila banget musim ini. Pemain top semua datangkan teman-teman. Hakimi, Messi, Ramos, Wijnaldum, Nuno Mendes, pemain muda dari Sporting Lisbon. Terus ada Donnarumma. Wow. Itu betul-betul kedalaman skuad sangat-sangat bagus menurutku ya. Kita lihat tuh dari kiper Donnarumma dan ada Keylor Navas. Terus di belakang aja selain Ramos masih ada Marquinhos, masih ada Diallo, masih ada Thilo Kehrer, masih ada Kimpembe. Aduh, bingung yang main siapa itu kayak gitu. Di tengah Wijnaldum, masih ada Verratti, masih ada masih banyak banget teman. Draxler, Herrera, waduh banyak banget bener penuh. Di Maria di depan segala banyak banget ada Icardi, Neymar, Mbappe, Messi.
luar biasa. Cuman kembali lagi ya, bagusnya jelas bagus, nggak usah diragukan lagi untuk PSG. Kalau untuk juara Ligue 1 menurutku mereka kandidat utama pastinya, dengan masuknya Messi, masuknya Ramos dan lain sebagainya, itu kandidat utama. Belum masih ada nama-nama lama seperti Neymar, Mbappe, Verratti. Mereka kandidat utama. Tapi untuk Liga Champions aku masih agak meragukan, karena menurutku tuh gini ya, jadi kadang-kadang mungkin kadang-kadang betul ada pepatah sepak bola itu tidak bisa dibeli dengan uang, tidak ada instan dalam sepak bola menurutku. Jadi ini kan istilahnya kayak langkah instan dari PSG. Meskipun mereka mereka sudah berjuang dari beberapa tahun belakangan memang ya. Cuma kan istilahnya dengan mereka membeli Messi, membeli Ramos itu kayak sebuah langkah instan, membeli pemain sudah jadi betul-betul yang sudah matang gitu loh. Nah menurutku kadang-kadang nggak segampang itu, apalagi ya itu kembali lagi ada banyak pemain bintang di sana. Kita tahu Mbappe sampai sejauh ini masih belum memperpanjang kontrak. Kenapa? Karena Mbappe rumornya ya, gosipnya, berita yang beredar itu Mbappe kan ingin, bukan sebenarnya alasan utama Mbappe tidak mau memperpanjang kontrak itu bukan menginginkan tim yang kompetitif, tapi lebih ke dia ingin menjadi bintang dalam sebuah tim gitu loh. Kalau kayak sekarang di PSG kan enggak gitu loh. Ya dia bintang juga, tapi itu masih di bawah bayang-bayang Messi, Neymar, walaupun dia dimainin inti, tapi kan dia kayak bukan yang menjadi spotlight gitu kan, bukan gitu loh. Kayak dulu Messi di Barcelona, Ronaldo di Real Madrid kan betul menjadi spotlight, bintang utama. Jadi kayak ya ini nilai jagoannya gitu loh. Kalau ini kan enggak, jagoannya banyak, jadi otomatis membuat Mbappe agak ya nggak terlalu menonjol gitu lah. Itu kan berarti namanya ego tuh. Ada ego dari masing-masing bintang. Nah itu masalahnya menurutku. Mungkin sekarang di awal masih berjalan dengan lancar. Soalnya PSG juga menurutku belum menghadapi lawan-lawan yang berat ya, seperti Lyon, Monaco, Marseille di Ligue 1, Lille. Nah, terus di Liga Champions juga belum bergulir. Jadi istilah itu masalah belum hadir, masih awal. Segalanya masih manis. Nggak tahu nanti ke depannya apakah nanti akan mulai timbul masalah dan gini dan gitu. Mbappe yang mungkin nanti siapa tahu, entah, nggak tahu juga, sekarang masih belum memperpanjang kontrak. Kalau misalnya Januari sudah menjalin, jadi tidak memperpanjang kontrak, sudah mulai menjalin kontrak dengan Real Madrid, terus mulai menimbulkan polemik di mana-mana, ya itu nggak tahu juga. Makanya itu belum, menurutku sekarang belum. PSG ujian sebenarnya dari PSG belum sekarang. Mungkin nanti saat mereka mulai bertemu tim-tim berat, mulai ya kalau ada konflik-konflik, nggak tahu menurutku seperti itu. Jadi menurutku PSG bagus, tapi aku sedikit meragukan untuk juara Liga Champions. Kalau Ligue 1 kandidat utama memang ya. Nah, oke, untuk pesaing dari PSG, menurutku dari aktivitas bursa transfer ada 3 teman-teman. Yang pertama ada Monaco. Monaco itu kehilangan cukup banyak pemain juga. Ada Balotore ke Milan, terus ada Onyekuru ke Olympiakos, ada Pietro Pellegrini juga ke AC Milan, ada Stefan Jovetic ke Hertha Berlin, dan ada Lecomte, kiper mereka, ke Atletico Madrid. Cuman mereka juga kedatangan lumayan, ada Nubel untuk mengganti Lecomte, ada Jean Lucas dari Lyon, dan ada Myron Boadu dari AZ Alkmaar. Nah itu lumayan tuh, menurutku dengan hilangnya Pellegrini, mereka kemasukan Boadu itu juga lumayan, menurutku Boadu juga bagus. Jadi menurutku mereka masih bisa bersaing ya, menurutku. Walaupun memang kalau secara squad masih jauh kalah mentereng dari PSG jelas lah, tapi menurutku pemain bintang bukan jaminan juara seperti itu. Jadi menurutku Ligue 1 walaupun kayak PSG itu orang menganggap bahwa PSG di levelnya berbeda, tapi menurutku masih bisa disaingi harusnya. Jadi Monaco mungkin masih bisa lah mengganggu dominasi PSG ya. Oke, berikutnya ada Lyon. Lyon ini juga lumayan teman-teman, walaupun mereka kehilangan Depay pastinya ya. Depay dan Cornet. Cornet ke Burnley dan Depay ke Barcelona. Cuma mereka juga kedatangan ada Xherdan Shaqiri, ada Emerson Palmieri dari Chelsea, dan ada Jerome Boateng yang transfer besar itu ya. Ya lumayan lah, menurutku lumayan lah. Terutama menurutku hadirnya Boateng itu lumayan untuk membuat lini belakang Marseille, istilah Boateng kan istilah betul-betul pemain bintang gitu loh. Betul-betul back yang sudah berlabel bintang gitu loh. Lah, masuknya Boateng ke Lyon itu menurutku lumayan bisa menambah apa ya, istilah itu menaikkan moral dari para pemain Lyon pastinya. Dan juga Shaqiri, walaupun kita tahu Shaqiri juga kalau Shaqiri nggak yang terlalu bintang ya, maksudku istilahnya masih kelas 2 lah dibandingkan dengan nama-nama seperti kayak
di Liverpool segala kan dibandingkan dengan nama-nama seperti Sadio Mane, Mo Salah, terus ada Wijnaldum itu kan istilahnya Shaqiri yang kelas 2-nya, tapi tetap nggak usah diragukan untuk kualitas Shaqiri bagus. Terus ya tetap mereka masih punya nama-nama lainnya ya yang bisa bersinar juga menurutku ya. Awar juga masih ada di sana, jadi Lyon pasti masih bisa, maksudnya masih harus diperhitungkan untuk menjuarai Ligue 1 ya. Dan ini, menurutku ini salah satu pesaing kuat, pesaing serius dari PSG. Ini nggak bisa dianggap remeh, walaupun memang kalau menurut secara kebintangan ya nggak bisa dibandingkan dengan PSG. Tapi menurutku untuk secara skill nggak kalah menurutku. Marseille teman-teman. Dan ini adalah rival abadi dari PSG, Le Classique. Jadi menurutku Le Classique nanti patut ditunggu. Karena kita lihat pemain, aku yang keluar dulu ya. Yang keluar dari Marseille rata-rata pemain tua teman-teman. Ada Hiroki Sakai ke Urawa Reds. Ada Florian Thauvin ke Tigres Uanal di Liga Meksiko. Ada Benedetto ke LC. Dan ada Valery Germain ke Montpellier. Dan ada Yuto Nagatomo yang kayak pokoknya habis kontrak lah. Nah, itu nama-namanya sudah tua semuanya. Dan yang masuk banyak banget teman-teman. Dan lumayan bintang-bintang juga menurutku ya. Kita lihat ada Gerson dari Flamengo. Ada Balerdi dari Dortmund, bek muda dari Argentina. Ada Milik dari Napoli. Terus ada Polirola dari Fiorentina. Ada Conrad de la Fuente dari Barcelona. Pau Lopez dan Cenk Under dari AS Roma. Willy Saliba, pinjaman dari Arsenal. Dan Guendouzi, pinjaman juga dari Arsenal. Jadi menurutku, wow. Banyak banget juga yang didatangkan oleh Marseille dan mereka betul-betul serius. Di situ menunjukkan mereka serius untuk menyaingi PSG. Dan belum masih ada nama-nama lama seperti Dimitri Payet. Terus ada, bentar aku lupa siapa lagi ya. Ada itu siapa namanya? Kaletakar di belakang juga. Jadi menurutku Marseille patut diperhitungkan juga. Dan nanti Le Classique pasti akan sangat-sangat menarik menurutku ya. Marseille, menurutku pesaing utama dari PSG adalah Marseille. Karena dari aktivitas bursa transfer mereka luar biasa menurutku. Lumayan banyak juga. Oke, lanjut ya untuk Liga Prancis ya. Ada lagi sudah Lille sih, tapi Lille kan juara bertahan ya. Tapi mereka menurutku mungkin agak kurang menurutku untuk musim ini nggak terlalu bisa ya, karena menurutku mereka ditinggal cukup pilar-pilar penting ya, kayak Mike Maignan pindah ke Milan, kiper utama mereka musim lalu. Ada Soumare terus juga pindah ke Leicester City. Terus mereka hanya mendatangkan Ivo Grbic ya, pinjaman dari Atletico Madrid. Lumayan sih sebetulnya bagus sih, tapi ya menurutku Lille mungkin agak kurang untuk musim ini. Nggak akan bisa juara lagi seperti musim lalu ya. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang kita menuju ke mana dulu nih? Serie A aja. Serie A dulu. Oke. Nah, Serie A musim ini menurutku bakalan seru teman-teman. Bakalan cukup berimbang. Karena kan sebelum-sebelumnya tuh kayak Juventus tuh sering lebih kayak berkuasa. Terus Inter segala kan lumayan mengganggu dominasi Juventus. Tapi menurutku musim ini bakalan cukup berimbang, banyak klub yang akan bersaing untuk merebutkan Scudetto menurutku ya. Soalnya faktor Cristiano Ronaldo yang pindah dari Juventus keluar, sedangkan kita tahu ya Ronaldo adalah goal getter dari Juventus. Terus Lukaku juga pindah dari Inter. Jadi dua nama itu keluar, itu setelah itu dua nama ya bisa bilang mungkin dua mega bintang yang di Serie A pindah semua. Otomatis itu akan membuat persaingan jadi lebih ketat di Serie A. Nah, sekarang kita lihat nih. Di Serie A. Oke. Atalanta, teman-teman. Atalanta oke, memang kehilangan dua pemain ya, pilar ya, Golini dan Christian Romero. Dan mereka juga kehilangan Mattia Caldara ke Venezia, dan ada Kovalenko ke Spezia, ada Lamers ke Frankfurt. Nah, tapi mereka juga kemasukan Musso sebagai pengganti Golini dari Udinese, ada Merih Demiral dari Juventus, ada Zappa Costa dari Chelsea, dan ini salah satu pemain muda yang sangat-sangat menjanjikan, ada Koop Meiners dari AZ Alkmaar. Ini juga bagus teman-teman ya. Jadi Atalanta masih diperhitungan menurutku ya, belum masih ada nama-nama lama lah seperti siapa tuh aku malah lupa. Gelandang serangnya itu loh dulu ex-nya Fiorentina, ex-nya Palermo. Aduh lupa malah. Rada ngeblank, tiba-tiba ngeblank. Lupa teman. Ya itulah pokoknya pemain dari Slovenia itu loh. Siapalah lupa aku tiba-tiba ngeblank ya, itu masih ada
Robin Gosens, masih ada Hateboer, masih nama-nama masih ada semua. Jadi menurutku ada Luis Muriel juga, Dufan Zapata, jadi masih diperhitungkan Atalanta pastinya. Terus ya ini, ya memang aku juga fansnya Fiorentina, tapi menurutku Fiorentina bisa mengejutkan di sini ya, di musim ini. Karena pertama jelas faktor Dusan Vlahovic ya, menurutku ini juga mungkin aku nggak tahu ya, mungkin Vlahovic adalah kandidat utama peraih top skor Capocannonieri Serie A musim ini menurutku. Karena dengan hilangnya Ronaldo, hilangnya Lukaku, otomatis pesaing paling potensial tuh ada di Ciro Immobile atau Andrea Belotti mungkin. Ya mungkin ada sih emang, oke, Giroud, Dzeko. Tapi kalau aku melihat kayaknya kandidat utama top skor adalah Vlahovic. Karena sekarang Fiorentina sudah agak beda. Kita lihat sudah mulai didukung pemain yang cukup berkelas ya. Ada Lucas Torreira didatangkan dari Arsenal, terus ada siapa namanya, Odriozola dari Real Madrid, dan itu Nico Gonzalez dari Stuttgart. Itu juga bagus banget teman-teman. Sejauh ini mainnya juga bagus di awal-awal ya. Jadi Fiorentina menurutku mungkin bisa bangkit kali ini. Fiorentina menurutku ya bagus, keren menurutku, bakalan bisa bangkit, bisa mengganggu lah. Tapi kalau Scudetto mungkin belum ya, kalau Scudetto kayak enggak. Tapi paling enggak mulai bisa menuju ke mengganggu papan atas lagi lah. Mungkin 6 besar, 8 sampai 6 besar mungkin bisa mulai mengganggu lagi, mulai. Karena kan selama ini Fiorentina di bawah 10 ya, peringkatnya di bawah 10, papan-papan bawah lah. Tapi sekarang ini menurutku mungkin bisa naik. Terus berikutnya, nah Inter ya pasti nggak boleh dicoret, tapi kembali lagi ya, Inter pasti agak terluka dengan kehilangan Lukaku, tapi mereka ada kedatangan Joaquin Correa, ada Edin Dzeko, terus ada Denzel Dumfries dari PSV Eindhoven, dan Calhanoglu ya dari AC Milan. Dan tapi kehilangannya cukup signifikan juga, ada Hakimi dan Lukaku ya. Tapi menurutku ya tetaplah Inter, menurutku tetap berbahaya ya. Karena Dzeko pun juga bagus gitu, dan Dzeko pindahnya saja dari Roma, sehingga nggak terlalu butuh adaptasi lama lah ya untuk beradaptasi di Inter ya. Terus Juventus itu juga cukup menarik, tapi menurutku mungkin agak berkurang. Mereka butuh adaptasi lagi dengan tanpa Ronaldo gitu loh. Mereka juga baru saja kalah kemarin dari Empoli, dari klub promosi. Mereka kedatangan hanya Caio Jorge, ada Manuel Locatelli dan Moiskin dari Everton ya. Dan mereka kehilangan Buffon, Ronaldo dan Demiral ke Atalanta. Jadi menurutku kekuatan Juventus agak mulai berkurang menurutku ya. Tapi mungkin ini menurutku kesempatan bagi Federico Chiesa untuk bisa berkembang di sini. Karena dengan hilangnya Ronaldo, menurutku Chiesa akan menjadi bintang utama dari Juventus. Harusnya Chiesa akan jadi step up menjadi bintang utama Juventus pastinya. Jadi menurutku ini di sisi negatifnya itu Juventus harus segera beradaptasi. Tapi di sisi positifnya Chiesa bisa step up. Karena Chiesa punya potensi. Jelas Chiesa punya potensi untuk itu. Terus berikutnya ya, Lazio menurutku agak kurang menurutku ya. Ya begitu-begitu aja lah menurutku ya. Kalau untuk Scudetto itu kayak belum Lazio ya. Mereka hanya kemasukan Hizzard dari Napoli. Terus ada Felipe Anderson dari West Ham, Pedro dari AS Roma, Zaccagni dari Verona, dan ini yang cukup menarik ada Luca Romero teman-teman dari Real Mallorca. Jadi ini pemain muda wonderkid asal Meksiko. Meksiko. Nah, itu cukup menarik. Memang mungkin belum teruji ya untuk Luca Romero, tapi dia digadang-gadang menjadi wonderkid yang cukup potensial. Jadi ini perlu dinantikan kiprah Luca Romero di Lazio. Dan mereka juga kehilangan lumayan juga, tapi rata-rata pemain tua ya. Ada Lulic, ada Parolo, ada Musakio, ada Felipe Caicedo, ada Fares, dan yaitu yang cukup signifikan ada Joaquin Correa. Dan mereka pastinya tetap akan mengandalkan Ciro Immobile di depan ya sebagai goal getter. Oke, lanjut. Berikutnya, wah ini AC Milan. Ini perombakan cukup signifikan di AC Milan ya. Kehilangannya juga cukup signifikan menurutku ya, dari Donnarumma, dari Calhanoglu, terus Diogo Dalot yang pulang ke MU, ada Mandzukic, ada HG juga dibeli oleh Frankfurt, ada Meite ke Benfica. Nah, tapi yang masuk juga cukup banyak, tapi menurutku agak, kalau aku pribadi ya, agak kurang menurutku yang masuk ya. Banyak tapi agak kurang. Terbaik menurutku, kalau aku sih terbaik mungkin hanya Maignan, Balotore, dan Pellegrini.
selebihnya nama-nama tua semua teman-teman menurutku ya. Kayak Giroud ya bagus mungkin untuk dari segi pengalamannya, tapi menurutku Giroud itu bukan sebagai game changer, bukan pemain sebagai bertipe game changer gitu. Jadi kayak ya bagus tapi ya begitulah menurutku. Giroud nggak bisa yang betul-betul diandalkan gitu loh. Bukan yang sebagai kartu as gitu, nggak bisa menurutku. Terus ada Florenzi ya, menurutku juga sudah tua, tapi lumayan dia pemain serba bisa untuk Florenzi ya. Serba bisa dimainkan dimanapun. Terus Bakayoko ya itu nama lama juga ya masih, tapi ya gitu-gitu aja menurutku Bakayoko ya, kayak malang melintang aja dan nggak terlalu menonjol gitu ya. Terus ada Junior Mesias dari Crotone, tapi menurutku ya belum teruji untuk Junior Mesias gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi menurutku Milan agak berkurang kekuatannya menurutku ya. Mungkin agak berkurang karena ya itu kayak Calhanoglu, terus Donnarumma agak berkurang menurutku ya, walaupun ya masih oke, tapi menurutku nggak akan terlalu ya bisa bersaing, tapi kalau Scudetto mungkin kayak kok belum kalau Milan ya. Oke lanjut ya, berikutnya Napoli ya. Napoli nggak terlalu banyak perubahan teman-teman. Napoli transfer terbesar hanya Juan Jesus dari AS Roma dan Zambo Anguissa dari Fulham ya, dan mereka kehilangan Hisats ke Lazio dan Maximovic ke Genoa. Menurutku Napoli masih bisa bersaing karena mereka nggak terlalu banyak perubahan signifikan ya. Tetap masih mengandalkan nama-nama lama seperti Insigne, terus seperti Osimhen dan lain sebagainya, masih nama-nama lama lah ya. Itu siapa? Aduh, kadang ngeblank lagi. Backnya sama Manolas sama Koulibaly. Nah, jadi ya masih gitu-gitulah, masih Alex Meret dan lain sebagainya, Fabian Ruiz, Zielinski ya, masih nama-nama lama ya. Oke. Terus Roma cukup menarik ini dengan masuknya Jose Mourinho, cukup menarik, dan mereka juga membuat beberapa perubahan ya, seperti di depan Dzeko yang sejauh ini tuh menjadi kayak ikoniknya Roma, tapi sekarang pindah dan digantikan oleh Tammy Abraham dan Shomurodov dari Genoa. Nah ini cukup menarik. Di kiper ada Rui Patricio, tapi mereka juga banyak kehilangan pemain ya, ada Pedro Pastore, tapi ya nama-nama tua juga sih seperti Bruno Perez. Kemudian ada Paulo Lopez, Cengiz Under tadi ya, Juan Jesus. Jadi menurutku Roma mungkin bisa bersaing kali ini. Menurutku Roma bisa bersaing untuk di papan atas. Apalagi faktor Mourinho menurutku. Tapi mungkin ya bisa bersaing ya. Menurutku bisa bersaing untuk Roma. Jadi mungkin 4 besar mungkin bisa Roma kali. Jadi menurutku kayak Shomurodov itu bisa diandalkan bersama dengan Tammy Abraham juga. Karena Tammy Abraham menurutku ya itu harusnya bagus Tammy Abraham, tapi kayak tertutupi gitu di Chelsea ya. Jadi kayak hadirnya Werner terus itu kayak membuat Tammy Abraham kurang mendapatkan jam terbang gitu loh. Jadi kayak ya dia emang keputusan tepat pindah ke Roma ya. Oke, berikutnya, nah ini menurutku ya hanya sekedar pengganggu ya. Menurutku ada Sampdoria teman-teman. Mereka kedatangan Caputo dari Sassuolo dan Ihataren dari PSV. Ihataren itu kayak kesepakatan bersama ya. Jadi kayak dibeli Juventus tapi dipinjamkan ke Sampdoria. Jadi menurutku mungkin bisa menjadi ajang bagi Ihataren untuk menunjukkan bakatnya supaya nanti musim depan bisa akhirnya kembali ke Juventus ya, seperti itu. Tapi mungkin untuk Sampdoria mungkin juga nggak terlalu berbicara banyak. Tetap bisa mengganggu dominasi sebagai tim kuda hitam, tapi menurutku untuk sampai ke Liga Champions kok belum ya untuk Sampdoria ya. Oke, sudah untuk Serie A seperti itu teman-teman. Jadi kayak menurutku cukup merata ya. Betul-betul cukup merata untuk Serie A. Persaingan sangat ketat menurutku bakalannya. Sudah bukan dominasi Juventus lagi. Jadi ya itu kayak tadi. Menurutku mungkin yang di papan atas tuh antara Juventus tetap diperhitungkan di papan atas. Juventus, Roma, Inter Milan, Atalanta mungkin bisa. AC Milan jelas, terus Napoli dan Fiorentina menurutku. Itu mungkin 6 atau 7 tim teratas. Mungkin menurutku seperti itu ya. Oke, berikutnya kita ke Spanyol dulu teman-teman. Oke, Spanyol menurutku sekarang ini Spanyol bukan lagi ajang bagi 2 tim terkuat. Bukan lagi ajang El Clasico menurutku ya. Kalau sejauh ini kan Spanyol kita tahu hanya ya Spanyol, La Liga ya hanya Real Madrid, Barcelona. Tapi menurutku sekarang Atletico sudah mencapai level mereka, menurutku ya. Atletico menurutku sudah mulai bisa sejajar dengan Barcelona dan Real Madrid menurutku ya. Karena kalau kita melihat ya, aktivitas bursa transfer dari La Liga dari sini,
Itu Real Madrid itu menurutku ya aku ya kembali lagi ya aku sebagai fans Real Madrid dan aku nggak ngerti dengan aktivitas bursa transfer mereka gitu loh. Maksudnya gini, mereka malah membuang Brahim Diaz yang pertama, Odegaard, terus Kubo. Lah maksudnya gini, menurutku gini, mau sampai kapan gitu loh. Mau sampai kapan dipinjemin terus gitu loh. Kenapa nggak coba dipakai sih gitu loh. Padahal ya tahu sendiri lah di tengahnya tuh sudah mulai menua. Modric, Islam mau sampai kapan mengandalkan Modric terus gitu loh. Harus mulai berani step up untuk mulai mempercayakan ke para pemain muda gitu loh. Ya mulai ada regenerasi gitu loh. Supaya nggak terlambat gitu, supaya nggak fatal gitu. Karena kan Modric masih bisa bermain, masih lumayan gitu, masih oke. Nah, tapi mulai harus dikasih jam terbang ya paling 50-50 lah gantian gitu loh. Lah menurutku harusnya tuh Odegaard. Odegaard tuh bisa mulai tampil gitu loh. Terus daripada Gareth Bale, kalau aku ya mending Kubu menurutku harusnya. Ngapain? Menurutku Bale yang mending ya harusnya udah entah ya kemanain lah Bale lah. Entah dijual atau ya gimana ya. Aku tahu mungkin aku terlalu kejam kalau seperti itu pada Bale ya. Tapi ya menurutku ya kalau untuk kepentingan tim menurutku Kubu harusnya aku lebih cenderung ke memberikan kesempatan pada Kubu daripada Bale. Kalau aku. Karena menurutku ya, Bill sudah beda permainannya dari dulu ya. Dulu Bill yang luar biasa tuh Bill yang betul eksplosif di Spurs. Kita lihat di sisi kiri betul-betul speednya kencang, ya itu yang eksplosif. Sekarang Bill sudah kehilangan semuanya menurutku. Kehilangan semua itu gitu loh. Jadi kayak ya masih bagus Bill, tapi tuh ya udah beda. Tipe bermainnya sudah beda, sudah gak kayak dulu yang memang dulu tipe bermain Bill yang betul-betul eksplosif itu yang membuat Real Madrid tertarik untuk membeli, tapi sekarang sudah hilang, tipikal itu sudah hilang. Nah makanya menurutku ngapain menurutku gitu loh. Terus Brahim Diaz itu harusnya mulai dipercayakan daripada Isco. Udah saatnya mulai mengganti ke Brahim Diaz menurutku harusnya ya, tapi kenapa kadang masih mempertahankan nama-nama seperti Isco, seperti ya begitulah gitu loh. Ya itu sih ya nggak tahu aku. Jujur aku nggak terlalu mudeng dengan aktivitas transfer mereka. Kenapa kok seperti itu? Banyak menyiapkan pemain-pemain muda gitu loh. Sudah banyak contoh, banyak kasus. Theo Hernandez, Hakimi, Marcos Llorente dibuang semuanya padahal sekarang jadi bagus semuanya. Bayangkan kalau itu sekarang masih menjadi skuad Madrid. Theo harusnya bisa mengisi posisi Marcelo, sekarang sudah bisa mulai inti harusnya menggantikan Marcelo, bahkan mungkin nggak perlu beli Ferland Mendy. Di kanan mungkin Hakimi bisa mulai menggantikan Carvajal sekarang, tapi ya begitulah Real Madrid teman-teman. Tapi menurutku untuk hadirnya Camavinga itu bagus lah, ini bagus. Cuma kembali lagi dikasih kesempatan nggak gitu loh. Kalau nggak dikasih kesempatan percuma, nanti jadi-jadinya ujung-ujungnya kayak Luka Jovic. Harusnya kayak Jovic harusnya ada potensi menurutku, tapi kurang diberikan kesempatan. Oke memang Benzema bagus, tapi harusnya tuh gini. Mungkin untuk laga-laga yang La Liga lah. La Liga misalkan menghadapi nama-nama seperti misalnya Eibar, LC, atau mungkin banyak lah Levante, terus ada siapa, itu pasang Jovic aja harusnya ya. Benzema mungkin dipasang ya 50-50 lah, harusnya rotasi 50-50 gitu loh. Nah, masalah Camavinga gini masalahnya tuh. Dibeli oke bagus, Camavinga punya potensi, masih muda. Tapi dimainkan enggak? Dimainkan mungkin dimainkan nanti, tapi itu berapa persen persentase dimainkannya untuk Real Madrid itu. Kalau nggak dimainkan ujung-ujungnya jadi kayak Ceballos ya ngapain. Ujung-ujungnya jadi kayak Ceballos, kayak Odegaard gitu. Kayak Theo dulu dibeli terus ujung-ujungnya dibuang. Ngapain menurutku? Odriozola, Jovic ngapain gitu loh. Harus dimanfaatkan, potensi harus digali, apalagi menurutku gini. Ini kesempatan karena lagi-lagi Kroos dan Modric itu sudah mulai dimakan usia. Lagi mau sampai kapan mengandalkan mereka berdua? Harus mulai dicoba duet misalnya Trisula di tengah ya. Casemiro, Camavinga dan Fede Valverde. Masih fresh gitu loh. Dicoba mulai harus dicoba seperti itu. Karena menurutku untuk Valverde dan Camavinga tuh punya potensi untuk itu gitu loh, untuk bisa menjadi trio yang maut gitu loh. Lah, makanya tergantung jam terbangnya dulu menurutku gitu. Jam terbangnya tuh harus ada. Kalau nggak ada jam terbang percuma, nggak bakal bisa kompak gitu loh. Harus kayak Modric dulu.
datang, dapat jam terbang, main terus. Akhirnya kompak sama Kroos sama Casemiro. Lah itu permasalahan dari Madrid. Sambil mungkin menunggu Mbappe untuk musim depan ya. Oke. Terus berikutnya untuk ya Barcelona. Ini lagi-lagi aduh aku nggak tahu juga ada apa dengan Barcelona lagi-lagi. Jadi gini, nggak usah bahas masalah Messi. Yang Messi sudah terjadi ya memang sudah seperti itu. Terus untuk Griezmann aku paham posisinya Griezmann, maksudnya posisinya Barcelona karena memang mereka apa ya harus mengejar gaji, target gaji karena mereka terlalu sudah overload lah gajinya sudah overload. Mereka harus menjual bintang-bintang. Oke lah Messi memang ya sudah memang kondisinya seperti itu. Griezmann ya sudah memang kondisinya seperti itu dan Griezmann kan salah satu bintang gitu tuh. Memang itu yang mungkin salah satu gajinya besar. Terus Emerson Palmieri nggak masalah menurutku ya udah nggak apa-apa. Tapi aku nggak ngerti gini loh. Mereka kan mengurangi gaji. Lah terus kok malah datangin Luuk de Jong tuh ngapain? Kalau aku loh ya, ngapain? Untuk apa Luuk de Jong itu loh? Gini ya, bukan aku meremehkan Luuk de Jong, bukan aku kayak apa ya. Cuma maksudnya gini loh. Untuk tim sekelas Barcelona, Luuk de Jong tuh nanti takutnya, aku nggak tahu ya, aku juga nggak bisa memprediksi, tapi takutnya nanti bakalan jadi kayak tipe-tipe seperti Braithwaite, Kevin Prince Boateng, maksudnya itu kayak pembelian panik di akhir bursa transfer, terus mubazir gitu tuh loh. Ngapain gitu? Untuk ngapain ya beli Luuk de Jong? Menurutku lebih baik apa? Gini, mereka kan mungkin bisa bilang agak kesulitan digaji, kesulitan keuangan. Ya udah harusnya buang Griezmann nggak apa-apa, oke. Tapi menurutku kalau aku kembangin La Masia aja gitu, ambil aja dari La Masia. Jadi ya udah dipakai aja talenta dari La Masia tuh dimanfaatkan kayak dulu gitu loh. Tapi lagi aku nggak tahu dengan Barcelona dan Real Madrid ada apa dengan mereka berdua gitu loh. Kali akhir-akhir ini kayak aduh. Ya jadi mereka untuk Barcelona ya kita lihat mereka mendatangkan lumayan sebenarnya ya ada Yusuf Demir, ada Eric Garcia, Aguero, Depay, dan Luuk de Jong. Cuman mereka kehilangannya ya oke lah menurutku oke lah untuk kehilangan mereka butuh menjual pemain ya ada Junior Firpo, ada Emerson, ada Griezmann, Messi, Todibo, Alenya, Pjanic dan Trincao. Kalau Trincao memang mungkin sudah terlanjur ya. Waktu dulu kan mereka nggak kepikiran bakalan kehilangan Messi, jadi mereka mungkin melepas Trincao ya udah. Tapi menurutku ya sudah harusnya Luuk de Jong tuh nggak usah menurutku. Percaya aja sama La Masia. Kayak ini betul menurutku. Mereka memberi nomor 10 pada Fati betul. Berarti kayak mereka menaruh kepercayaan penuh pada Fati. Memang harus gitu. Jadi memang Fati harus dipush. Fati dan Pedri menurutku harus dipush untuk bisa bersinar gitu loh. Dengan mereka dikasih kesempatan, otomatis mau nggak mau mereka akan istilah itu gini kayak Messi zaman dulu kembali lagi dulu aku pernah bahas. Jadi Messi dengan Ronaldinho pindah, otomatis mau nggak mau semua bergantung pada Messi gitu. Messi harus jadi tumpuan. Nah, kalau seperti ini dengan Messi pergi, Griezmann pergi, otomatis memang ada Depay sih. Tapi paling nggak ada Aguero mungkin nanti. Tapi paling nggak Fati bisa menjadi terisulap sama Depay dan Aguero. Jadi otomatis Fati mau nggak mau main terus tiap minggu. Asalkan nggak cedera, nggak akumulasi kartu, main dan Fati bisa dipush. Fati, Pedri mungkin bisa dipush. Harusnya Barcelona coba lah lebih percaya sama La Masia lagi. Maksudnya lebih dikasih kesempatan. Alex Collado segala itu mungkin bisa dimulai dikasih sering-sering dikasih kesempatan. Puig itu juga mulai bisa dikasih kesempatan. Terus ada Oscar Mingueza itu juga nama-nama yang harusnya tuh mulai karena kan kayak backnya segala kayak Pique sudah mulai menua gitu loh. Jadi kayak istilahnya kembali lagi kayak tadi aku Modric mau sampai kapan bergantung sama Pique. Oke sekarang mungkin masih bergantung tapi itu paling nggak mulai dikasih ya mulai proses regenerasi gitu supaya nanti nggak Pique sudah betul-betul tua. Ini baru step up, tapi terlambat karena pengalamannya belum jadi. Terus kekompakannya juga belum jadi. Ya, harusnya sekarang mulai sering-sering dirotasi dulu supaya paling nggak itu mulai terbiasa main, terbiasa dengan apa ya dengan bermain di tim inti dengan laga-laga penting lah. Itu harusnya mulai seperti itu. Itu untuk sama kasusnya untuk Real Madrid dan Barcelona ya. Oke. Terus ya itu tadi yang aku bilang Atletico Madrid ini bagus banget teman-teman. Atletico luar biasa meskipun mereka kehilangan Saul ya. Oke. Mereka kehilangan Saul tapi mereka kedatangan Griezmann teman-teman dan menurutku posisi Saul bisa digantikan oleh Rodrigo de Paul. Dan Atletico sekarang menurutku sudah setara karena ya kita tahu pemain mereka ya. Wow Felix. Terus ada Renan Lodi, masih ada Koke,
Di belakang juga ada Jose Gimenez, ada Jan Oblak. Jadi mereka bagus banget menurutku, bagus. Punya potensi untuk mengganggu. Jadi menurutku siapa juara La Liga musim ini? Ya nggak tahu juga, belum tentu milik Barcelona atau Madrid. Bisa jadi Atletico. Menurutku Atletico punya potensi mengganggu ya. Terus berikutnya untuk yang bisa mengganggu lainnya menurutku tuh lebih ke, tapi nggak terlalu menurutku ya. Paling ada Sevilla sih menurutku ya. Sevilla itu mereka pembelian terbaik itu ada Montiel dari River Plate ya, bek kanan Argentina. Terus ada Rafa Mir dari Wolves, ada Delaney, ada Lamela. Tapi mereka juga kehilangan beberapa pemain seperti Alex Vidal, ada Bryan Gil, pemain muda mereka, ada Ronnie Lopez ke Olympiakos, dan Thomas Vaklik, kiper mereka juga ke Olympiakos. Ya, jadi menurutku mereka bisa mengganggu, tapi mungkin untuk juara kok kayak belum. Kalau Sevilla juara mungkin belum, tapi mengganggu oke lah, bisa lah. Dan menurutku aku lebih tertarik sama Betis teman-teman ya, Real Betis. Betis itu kedatangan Jermain Pezela, back mereka yang dulu sempat bermain di Betis, tapi terus pindah ke Fiorentina dan sekarang kembali lagi. Terus ada Juan Miranda dari La Masia ya, dari Barcelona. Ada Hector Bellerin, La Masia lagi dari Arsenal, tapi dan Villalose dari Sociedad. Menurutku lumayan untuk Betis, lumayan menurutku, mungkin ya bisa lah mulai merangsek ke papan atas ya untuk Betis ya. Dan untuk lainnya menurutku ya nggak terlalu lah, gitu-gitu aja menurutku ya. Tetap mungkin La Liga tetap menjadi milik 3 klub tadi ya. Oke, dan ya lanjut, ini dia Liga Inggris teman-teman. Oke, Liga Inggris menurutku sekarang juga bakal rame, cukup rame ya menurutku Liga Inggris ya. Karena menurutku dulu, ya bukan dulu, beberapa musim belakangan ini tuh Liga Inggris tuh kayak menjadi milik lebih dominan ke City, Liverpool, Spurs, dan Chelsea lah mungkin yang mengganggu dominasi City dan Liverpool ya. Lebih cenderung kedua itu ya, Liverpool City gitu ya. Dan mungkin ya itu kayak Spurs sama Chelsea agak mengganggu. Tapi sekarang menurutku ya jelas faktor Cristiano Ronaldo ya. Jadi kita bahas sedikit ya. Jadi Inggris untuk City dan Liverpool itu menurutku mereka tetap bagus karena mereka juga tetap bermain dengan nama-nama lama ya, yang sudah bermain bersama dalam cukup waktu yang cukup lama ya. Kayak City juga ya nama-lama semua teman. Teman City yang keluar tuh siapa? City kayak nggak banyak yang keluar deh teman. City itu yang keluar itu hanya Aguero dan Eric Garcia yang nama besar. Tapi mereka juga datangnya sedikit, cuma yang terbesar hanya Jack Grealish, paling ada Scott Carson dari Derby County. Nah, jadi menurutku mereka masih bermain dengan pola yang sama, telah tuh masih ya istilah kayak semi tiki taka dengan ya kayak gitu, ada Ferran Torres, Laporte, terus ada Sterling, KDB. Jadi ya berbahaya, pasti masih berbahaya banget. Cuman menurutku aku agak menyoroti untuk City ya, mereka nggak punya striker teman-teman, hanya Gabriel Jesus. Karena Aguero pindah dan mereka nggak beli striker tambahan. Aku nggak tahu nanti bakal yang dimainkan itu siapa. Masa Gabriel Jesus dimainkan sepanjang season? Kalau pas Gabriel Jesus cedera atau capek atau mungkin akumulasi kartu, siapa yang main? Strikernya siapa yang main? Apakah mereka pakai false nine? Itu yang aku kayak mempertanyakan City di situ ya. Apakah mereka pakai false nine? Apakah Raheem Sterling yang di depan? Nah, aku nggak tahu tuh. Nanti siapa yang bakalan mengisi posisi depan ya? Mungkin kalau prediksiku mungkin false nine, mereka bakal main false nine menurutku ya. Entah siapa yang di depan, mungkin bisa Sterling, menurutku paling potensial Sterling yang di depannya. Jadi menurutku City tetap berbahaya. Cuma sekarang mereka harus hati-hati karena pesaing mereka semakin kuat juga. Liverpool pun sama kasusnya menurutku ya. Liverpool hanya mendatangkan Konate di belakang. Itu bagus karena untuk tandem dari VVD. Betul, tandem dari VVD bagus menurutku ya. Dan mereka kehilangan Wijnaldum ya. Wijnaldum, Shaqiri dan Grujic juga terlalu banyak juga kehilangannya. Sama kayak City, mirip sih. Jadi kayak mereka juga pasti bermain dengan sama, komposisinya sama. Salah, Mane, Firmino, terus ada Jordan Henderson, TAA, Robo, ya masih sama semua menurutku ya. Jadi kekuatan nggak berkurang, tapi lawan para pesaing mereka mulai meningkatkan kekuatan, itu yang menjadi masalah. Nah, pesaingnya yaitu kita mulai dari Chelsea, ya itu dia. Chelsea ini luar biasa juga, kedatangan Saul dan Lukaku itu cukup signifikan menurutku ya, karena Lukaku betul-betul bisa menjadi goal getter dari Chelsea. Sesuatu yang sebelumnya tuh menurutku nggak terlalu dimiliki oleh Chelsea ya. Karena
Ya, nama-nama seperti Batshuayi itu ya masih kurang. Terus untuk Timo Werner itu juga masih agak melempem musim lalu di. Oke, sorry teman-teman, tadi rekamannya mati. Dan aku lanjutkan lagi ya. Jadi Chelsea ya tadi ya. Jadi musim lalu mereka kurang di striker yang tajam menurutku ya. Tammy Abraham kurang mendapatkan kesempatan. Terus Timo Werner masih agak melempem. Kayak Batshuayi, Giroud kurang sebagai kayak game changer kayak tadi ngomong ya, kurang lah untuk seperti itu tuh kurang lah. Dengan masuknya Lukaku yang sekarang betul-betul sedang on fire ini bagus banget buat Chelsea. Jadi kayak betul-betul solusi di lini depan Chelsea, betul-betul sekarang Chelsea menjadi cukup lengkap ya. Dari para pemain mereka masih uni pemain bintang mereka, ada Jorginho, Kante, ada Ziyech, ada Kai Havertz. Dengan hadirnya Lukaku ini bakalan Chelsea pesaing serius, nggak cuma di Premier League tapi juga di UCL juga menurutku. Pesaing serius Chelsea. Tim-tim lain harus betul-betul waspada, harus betul-betul memperhitungkan Chelsea di sini ya. Hadirnya Lukaku betul-betul signifikan. Apalagi Saul, maksudnya Saul juga itu, tengahnya bakalan wow, luar biasa banget menurutku ya. Kante, Saul, Jorginho, skuad Chelsea luar biasa. Mungkin sedikit di belakang ya menurutku kurang, ya cukup bagus tulisnya sih ya. Cuma mungkin butuh yang kayak butuh di back tengah menurutku ya, kayak Thiago Silva sudah terlalu tua meskipun pengalamannya masih dibutuhkan, pasti ya masih bagus juga, cuma menurutku mungkin butuh yang betul-betul back yang tangguh gitu loh. Itu yang mungkin agak kurang dimiliki oleh Chelsea, nggak seperti kayak Liverpool kan ada VVD, terus di City juga punya Laporte, ada Ruben Dias, sedangkan di sini ya adalah oke memang ada Rudiger, tapi istilahnya kayak hanya Rudiger terus Christensen. Nah, itu backnya menurutku mungkin kalau dibandingkan dengan para pesaing agak sedikit kalah menurutku ya untuk Chelsea ya. Itu yang mungkin sayangnya di back. Untuk kiper juga sudah bagus, Mendy bagus. Jadi Chelsea salah satu kandidat kuat ya. Terus berikutnya ya ini, MU teman-teman. Wow. Semula aku mengira MU ya masih gitu-gitu aja, tapi setelah masuk ya Ronaldo. Jadi gini ya, untuk kasus Ronaldo itu gini menurutku. Ronaldo pindah ke MU lagi itu menurutku pastinya bakalan menaikkan moral dan kepercayaan diri dari para pemain. Nggak cuma para pemain, dari para fans juga pastinya. Dan memang pastinya menurutku ya, dengan masuknya Ronaldo, MU langsung diperhitungkan menjadi kandidat juara juga. Pasti itu. Pasti diperhitungkan juga menjadi kandidat juara. Dan pastinya membuat para pemain lawan tuh, istilahnya kalau yang menghadapi MU, yang mungkin aku juga nggak tahu, mungkin kalau yang sebelumnya musim-musim sebelumnya agak sedikit meng-underestimate MU dalam artian tuh ya oke lah, maksudnya laga yang 50-50 lah mungkin lah, misalnya kan ya MU menghadapi Everton, apa mungkin menghadapi Wolves, itu mungkin kalau menghadapi MU itu mungkin kayak wah ini mungkin 50-50 lah dibandingkan saat menghadapi City, kan kayak apa ya, feel-nya tuh beda gitu loh. Menghadapi City sama menghadapi MU, menghadapi Liverpool kan beda gitu loh. Tapi dengan sekarang ada Ronaldo, ada Sancho, ada Varane, itu MU akan betul-betul diperhitungkan lagi, membuat para lawan pastinya jadi lebih gentar, jadi lebih berpikir dua kali jika menghadapi MU. Terus juga pastinya meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain MU sendiri dengan ada Ronaldo. Apalagi karakteristik dari Ronaldo yang betul-betul kayak apa ya, kepercayaan dirinya itu luar biasa gitu tuh loh. Kayak merasa kayak ya sering kali lah kalian tahu kalau El Clasico kalau Ronaldo ngegulin kan kayak selebrasinya kayak kalma kayak tenang aku di sini. Jadi kayak ini loh ada aku. Jadi kalian nggak bisa tenang kalau ada aku gitu loh. Nah dengan karakteristik seperti itu pastinya Ronaldo juga bisa membakar semangat di ruang ganti untuk membuat para pemain MU itu lebih bermain dengan lebih percaya diri gitu loh. Nah, menurutku di situ. Cuman nggak hanya sisi plusnya aja teman-teman, ada sisi negatifnya menurutku. Jadi gini, sisi negatifnya yang pertama, dengan masuknya Ronaldo itu bisa jadi akan menghambat potensi dari sejumlah pemain. Mungkin contohnya kayak Mason Greenwood, mungkin Rashford itu bisa agak terhambat karena pastinya kembali lagi kita tadi ngomong spotlight lebih ke Ronaldo. Jadi lebih bintang utama itu Ronaldo. Apa-apa Ronaldo, semua Ronaldo gitu. Penalti pasti ini Ronaldo, free kick Ronaldo, semua step up ke Ronaldo semua. Sehingga itu akan sedikit mematikan potensi dari
para pemain lain, terutama pemain muda yang mungkin bisa bersinar. Itu yang pertama. Yang kedua, menurutku ya, Ronaldo yang sekarang masih bagus, nggak usah diragukan. Tapi tidak sebagus di zaman-zaman di akhir periode di MU atau di Real Madrid. Tidak seperti itu. Istilah itu harus diakui, Ronaldo sekarang sudah ada sedikit penurunan. Meskipun menurutku masih sangat-sangat berbahaya. Tapi ada sedikit penurunan. Istilah itu, Ronaldo yang sekarang bukan Ronaldo yang dulu di Madrid. Ya, atau dulu kita lihat Ronaldo itu masih betul-betul eksplosif gitu loh. Masih gerak sana, gerak sini masih. Tapi kalau sekarang kita lihat permainan Ronaldo itu lebih kayak hanya menunggu bola, lebih cenderung menunggu bola di depan. Jadi kayak ya maklum juga karena memang dimakan usia Ronaldo. Sehingga pastinya speed sudah mulai berkurang. Jadi otomatis Ronaldo lebih menunggu di depan sebagai target man aja gitu loh. Jadi nggak kayak dulu gitu loh. Jadi, dan itu membuat juga kayak dia kayak kurang leluasa gitu loh. Coba lihat deh kayak Euro kemarin. Ronaldo kan hanya kayak di depan aja dan gol-golnya pun juga banyak gol-gol penalti juga, ada beberapa kali gol penalti. Jadi kayak ya kembali lagi dampaknya bagus nggak untuk MU? Bagus, dengan Ronaldo bagus banget. Pastinya kayak tadi bagus banget. Tapi bukan berarti dengan hadirnya Ronaldo MU pasti juara. Kembali lagi, karena menurutku Ronaldo yang sekarang sudah beda, bukan Ronaldo yang dulu. Tapi paling nggak bisa untuk menaikkan pamor MU, menaikkan peringkat MU, menaikkan maksud itu MU membuat lebih ditakuti, lebih bisa bersaing itu iya pasti. Tapi ya kembali lagi, kalau untuk menjadi juara Ronaldo mungkin ya tidak yang belum pasti gitu menurutku. Belum pasti akan seperti itu. Seperti itu menurutku untuk masalah Ronaldo ya. Jadi mungkin MU harus memaksimalkan juga kayak Sancho seperti itu ya, tetap harus dimaksimalkan, tetap harus Greenwood segala itu harus tetap dimaksimalkan menurutku ya. Nggak tahu nanti bakalan duet trisulanya siapa, aku juga belum tahu menurutku, tapi Ronaldo bakalan di depan menurutku ya. Ronaldo bakalan tetap di sebagai ujung tombak kali ini, bukan sebagai sayap kiri harusnya, karena Ronaldo sekarang sudah beda. Jadi Ronaldo sebagai striker ujung tombak, mungkin kanannya Sancho dan kirinya mungkin Rashford mungkin atau Greenwood ya, mungkin sekitaran itu ya. Oke, dan menurutku yang untuk kandidat Spurs ya, menurutku kandidat lainnya menurutku berpeluang untuk juara Spurs juga bagus, pembelian mereka juga bagus, dan mereka juga masih dihuni nama-nama lama seperti Son, Kane, terus Bergwijn, masih banyak nama-nama lama di sana. Dan kedatangan Christian Romero, Golini, Brand Gil itu salah satu yang bagus banget. Dan sekarang Spurs juga sedang on fire. Jadi menurutku Spurs kandidat utama juga untuk menjadi juara. Dan lainnya menurutku nggak terlalu ada yang bisa mengganggu sih, kayak West Ham, Wolves ya hanya paling kuda hitam aja sih. Leeds ya begitu-begitu aja. Leicester City menurutku nggak yang terlalu bisa mengganggu, tapi menurutku ya nggak yang sampai kayak mengulangi prestasi mereka juara, kayak belum menurutku. Dan unik di Newcastle teman-teman. Kalian ingat film Goal dengan bintang utamanya adalah Santiago Muñoz ya. Dan sekarang mereka beli pemain muda asal Meksiko yang bernama Santiago Muñoz. Jadi dulu di film Goal ada talenta muda dari Meksiko bernama Santiago Muñoz di film ya. Dan sekarang mereka beli juga talenta muda Meksiko bernama Santiago Muñoz. Dan ya nggak tahu apakah akan mengikuti jejak dari Muñoz. Aku nggak tahu sih. Saya nggak datangin Gavin Harris ya. Oke. Dan ya udah kira-kira itu. Dan oh ya Arsenal. Jadi gini. Sorry, bukan melupakan Arsenal. Memang akan aku bahas sih. Jadi gini. Arsenal ini juga aku juga nggak tahu ada apa dengan Arsenal, dan mereka juga menurutku tuh pembeliannya juga kurang bagus menurutku ya. Kok kurang suka dengan pembelian Arsenal ya. Masih belum terpercaya semua yang terlihat dari Nuno Tavares, Lokonga, Ben White, Odegaard, Ramsdale, dan terakhir Tomiyasu. Aku nggak tahu tuh kenapa mereka mendatangkan Tomiyasu, karena gini ya menurutku ya. Tomiyasu pemain asal Jepang. Kita tahu istilah itu Inggris itu sepak bola yang keras. Sedangkan pemain asal Jepang ya secara fisik ya kalian tahu lah teman. Asia dan Eropa itu fisiknya beda pastinya. Butuh adaptasi gitu loh. Bukan berarti aku bukan bilang berarti Tomiyasu nggak bakal bisa berkembang, tapi itu butuh adaptasi pastinya gitu. Apalagi sebelumnya Tomiyasu main di Bologna Serie A dengan karakteristik
kompetisinya berbeda gitu loh. Kita lihat Serie A mainnya lebih santai, lebih pelan gitu loh. Temponya nggak terlalu kencang, sedangkan di Inggris kan kayak gitu loh. Kick and rush, temponya kencang dan lain sebagainya. Aku nggak tahu, ini juga agak sedikit mirip ya dengan Real Madrid, Barcelona. Dulu Arsenal lebih mengedepankan pemain muda mereka, sekarang mereka kurang mempercayai menurutku ya. Terutama itu ya, kayak Joe Willock malah dijual bahkan sekarang ke Newcastle. Menurutku kenapa nggak usah dipakai Joe Willock? Karena kemarin waktu masa peminjaman bagus loh Joe Willock di Newcastle loh. Kenapa nggak dicoba dipakai gitu loh? Bisa berdampingan dengan Emil Smith Rowe. Terus mereka meminjamkan Lucas Torreira lagi. Ngapain menurutku? Ya bagus untuk Fiorentina, tapi ngapain untuk Arsenal gitu loh. Mereka meminjamkan Lucas Torreira. Padahal ya harusnya mereka mulai mengganti Guendouzi, segala ngapain dipinjamin lagi. Harusnya Guendouzi, Torreira tuh mulai dimainin gitu loh. Tapi mereka malah meminjamkan lagi. Torreira, Guendouzi dipinjamkan lagi. Willy Saliba. Nah menurutku ya daripada sekarang mereka punya talenta bagus Willy Saliba. Ngapain beli Tomiyasu? Kenapa nggak ya udah dipakai aja Willy Saliba? Kenapa dipinjamin lagi? Mau sampai kapan dipinjamin Willy Saliba? Menurutku seperti itu. Terus ya menurutku Arsenal, aduh pembeliannya kurang bagus. Ramsdale segala, aduh kurang bagus menurutku ya. Kurang yang betul-betul menjadi game changer itu nggak ada gitu loh. Ini harus menurutku solusinya untuk Arsenal, menurutku mereka harus coba bermain secara kolektivitas ya menurutku ya. Harus ya ganti pelatih mungkin salah satu opsi sih menurutku ya. Menurutku salah satu opsi ya Arsenal ya. Butuh banyak PR lah untuk Arsenal, menurutku agak ya mirip-mirip sama MU waktu beberapa tahun belakangan. Agak mirip sebetulnya. Tapi sekarang MU sudah berbenah. Sudah mulai membaik menurutku ya, sudah mulai berbenah. Terus juga bintang-bintang mereka tuh juga sudah mulai betul-betul bersinar gitu loh, kayak Rashford, Mason Greenwood itu kan lebih menonjol daripada bintang-bintang Arsenal gitu loh. Kayak Saka belum terlalu menonjol sekarang, sudah lumayan tapi belum terlalu menonjol. Ya oke lah. Paling-paling mending kan Saka ya seperti itu ya. Tapi kan kayak Emil Smith Rowe segala baru mulai, sekarang ini baru mulai menonjol. Tapi ya butuh PR banyak menurutku untuk Arsenal. Ya butuh PR banyak sih. Semoga mereka yang terbaik aja lah. Semoga bisa segera memperbaiki dan menurutku lebih bermain kolektivitas aja deh. Maksudnya itu meningkatkan kekompakan lah. Ya udah oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja. Mungkin sudah terlalu lama nih. Jadi kira-kira kayak gitu untuk peta kekuatan di musim ini. Nggak tahu bakalan betul atau enggak, tapi ya itulah prediksiku. Ya udahlah. Nanti malam kita ketemu lagi di Career Player. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.